Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah liburan kita nggak berjumpa dengan teman-teman. Kali ini kita mendatangkan Kiai Haji Nur Hanan selaku tim percepatan, Kiai. Tim transformasi. Tim transformasi, oke. Jadi tim transformasi pesantren Tebu Ireng ini banyak melakukan konsep-konsep pembuatan konsep Tebu Ireng ke depannya, dan salah satunya terkait pembahasan pada hari ini, yaitu terkait Tebu Ireng Berkah. Oke, bersama saya Muhammad Minal Asna di Tebu Ireng Official. Jadi kalau kita melihat nilai yang telah digaungkan pesantren Tebu Ireng, itu pernah ada ikhlas, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja keras dan toleransi, yakni 5 prinsip dasar Tebu Ireng. Nah, terus apakah Tebu Ireng Berkah ini secara nilai juga sama seperti itu? Itu pertanyaan yang akan dijawab nanti. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana Tebu Ireng Berkah ini muncul, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum saya menjawab tentang nilai-nilai budaya pesantren Tebu Ireng Berkah itu, perlu saya sampaikan bahwa rumusan Tebu Ireng Berkah ini muncul di tengah-tengah pembahasan kami bersama tim transformasi pesantren Tebu Ireng. Nah, tim transformasi pesantren Tebu Ireng ini dibentuk oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng Al Mukarrom Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Ini setelah serah terima mudir Ma'had Ali dari saya ke Ustadz Roziki. Kemudian saya ditimbali, dipanggil oleh beliau, diminta untuk menjadi ketua tim transformasi Tebu Ireng. Yang tujuan utama dari pembentukan tim transformasi Tebu Ireng ini adalah untuk merumuskan Renstra, jadi rencana strategis Tebu Ireng sampai dengan tahun 2045, jadi menyongsong Indonesia emas dan menyongsong 1 abad setengah pondok pesantren Tebu Ireng. Itu ceritanya begitu. Jadi di tengah-tengah diskusi tentang rencana strategis pesantren Tebu Ireng itu kemudian muncul ide Tebu Ireng ini harus punya nilai-nilai budaya. Jadi yang nanti nilai-nilai budaya ini menjadi komitmen, menjadi sivitas di pesantren Tebu Ireng ini untuk menjadi nilai karakter keseharian mereka. Dan muncul istilah berkah itu sebenarnya hanya untuk memudahkan mengingat. Jadi berkah itu kan istilah yang tidak asing di pesantren. Jadi kalau orang pesantren mendengar istilah berkah itu pasti paham. Nah, kita kemudian menggali nilai-nilai dari istilah yang mudah diingat oleh pesantren, terutama di pesantren Tebu Ireng. Maka kemudian ini istilah berkah itu malah muncul dari pengasuh. Jadi beliau mengusulkan nama berkah, kemudian nanti di breakdown menjadi beberapa nilai yang nanti bisa dijadikan sebagai nilai budaya di pesantren Tebu Ireng. Ceritanya begitu, Mas. Oke, berbicara dengan nilai ini. Jadi apa aja sih yang dimaksud dari Tebu Ireng Berkah itu, meliputi apa aja? Baik. Jadi berkah itu adalah akronim dari yang pertama berilmu. B-nya itu berilmu, kemudian E-nya itu adalah etika, kemudian R-nya itu adalah religius, kemudian K-nya itu adalah kreatif, dan A-nya itu amal soleh, dan yang terakhir huruf H itu adalah hikmah. Oh, itu singkatan. Singkatan. Benar. Terus singkatan. Benar.
Nggih, jadi terkait 6 hal itu, eh, saya kira ini terkait dengan nilai juga. Nah, bagaimana posisi dengan 5 prinsip dasar tubuh ireng? Baik. Saya kira kalau kita melihat 5 prinsip dasar tubuh ireng itu kan juga sebuah nilai untuk kita pegang, para santri pegang. Lalu bagaimana tubuh ireng berkah ini diposisikan? Baik. Jadi nilai dasar pesantren Tebu Ireng itu ibaratnya sebuah pondasi. Ya, kemudian nilai budaya ini adalah semacam pohon dan rantingnya, gitu. Jadi nilai budaya 5 dasar nilai prinsip ya Tebu Ireng yang ada 5 itu menjadi pondasi dari nilai budaya ini. Jadi sebenarnya dulu itu kan nilai prinsip dasar pesantren Tebu Ireng itu hanya sebuah konsep. Jadi tidak ada penjelasannya bagaimana. Jadi misalnya nilai dasar ini bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga besar pesantren Tebu Ireng itu kan tidak ada. Maka kemudian kita mencari istilah yang mudah diingat ya dalam rangka untuk menjalankan 5 nilai prinsip dasar itu. Yang kemudian istilah ini kita sebut sebagai nilai budayanya. Jadi nilai prinsip dasarnya dan nilai budaya. Jadi nilai budaya ini juga digali dari nilai-nilai prinsip dasar pesantren Tebu Ireng itu. Berarti Gitu. memang 5 prinsip ini menjadi dasar. Betul. Lalu Tebu Ireng berkah ini bagaimana kita melakukannya itu? Benar. Oke. Saya kira secara mendasar bisa kita ketahui kalau diistilahkan itu 5 prinsip dasar itu misi, betul. kalau Tebu Ireng berkah ini visi. Oke. Kebalik. Jadi 5 prinsip dasar itu visinya. Kemudian misinya ini adalah berkah itu. Mungkin kita lanjutkan dengan mempreteli satu-satu terkait BERKAH niki. Jadi mungkin kan kalau menurut dari yang jenengan sampaikan ini adalah budaya-budaya yang akan digaungkan lagi. Nah, budaya terkait berilmu, niku bisa digambarkan. Jadi akronim dari berkah tadi itu kita jelaskan menjadi 6 nilai budaya ya, 6 nilai budaya. Jadi mulai dari berilmu dan seterusnya tadi itu satu kesatuan Mas Asna. Jadi satu kesatuan yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, kemudian yang disebut berilmu tadi, kemudian perilaku yang beretika, jadi etika, kemudian keimanan yang kuat, religius, kemudian kreativitas dalam berpikir dan bertindak yang diambil dari nilai kreatif itu, kemudian amal kebajikan, serta kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan kehidupan yang diambil dari istilah hikmah itu. Jadi memang 6 nilai budaya itu yang kemudian menjadi akronim berkah ini adalah satu kesatuan yang menekankan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan masing-masing nilai itu kita kemudian menyusun rumusan. Yang pertama sebuah komitmen. Jadi berilmu itu komitmennya seperti apa? Nah, itu dijelaskan bahwa berilmu ini mencerminkan keadaan seseorang yang tekun dan aktif dalam memperoleh pengetahuan. Ini adalah merupakan komitmen dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan dan kesediaan untuk mengembangkan pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Jadi filosofi di balik berilmu ini mengandung nilai-nilai seperti rasa ingin tahu, kemudian dedikasi terhadap pembelajaran, dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam perjalanan hidup. Itu komitmennya begitu. Nah, dari komitmen itu kemudian nanti ada bagaimana komitmen ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita menyusun
setelah komitmen ini ada namanya pedoman perilaku. Nah, pedoman perilaku ini juga kita susun berdasarkan komitmen berilmu tadi itu. Jadi komitmennya misalnya mencari ilmu dengan tekun. Jadi bagaimana sivitas akademika pesantren Tebu Ireng ini mulai dari santri, kemudian guru, kemudian pengurus, bahkan sampai pengasuh ini memiliki komitmen ini. Jadi senantiasa mencari ilmu dengan tekun. Jadi karena mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan jenjang pendidikan, tapi mencari ilmu ini adalah sepanjang hayat. Jadi ini di Tebu Ireng diharapkan komitmen ini bisa dimiliki oleh seluruh sivitas pesantren Tebu Ireng, mulai dari tingkat santri sampai dengan pengasuh. Kemudian dari komitmen itu ada pedoman perilakunya seperti apa. Ini sebenarnya banyak mengambil nilai-nilai dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu. Dan ini juga tidak berbeda dengan nilai-nilai dasar pesantren Tebu Ireng yang pernah dirumuskan oleh pengasuh sebelumnya. Itu juga kan diinspirasi dari ajaran Hadratus Syekh yang ditulis dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu. Maka berilmu di situ diantaranya misalnya pedoman perilakunya ini antara lain niat yang ikhlas, kemudian menjaga adab terhadap guru dan sesama, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menjauhi sikap sombong dan riya. Itu pedomannya. Nah, nanti setelah pedoman perilaku itu ada namanya penerapan perilaku. Nah, penerapan perilaku ini seperti apa? Nilai berilmu tadi itu misalnya dalam setiap aktivitas menuntut ilmu selalu diingatkan agar senantiasa meluruskan niat. Jadi niat yang dituliskan oleh Hadratus Syekh dalam kitab Adabul Alim itu kan jangan sampai ada niat untuk tujuan-tujuan duniawi, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan dan kedudukan, tetapi niat semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan mencari ridho Allah. Itu selalu ditanamkan begitu. Itu penerapan nilainya begitu. Sehingga siapapun yang sedang mencari ilmu itu selalu diingatkan dengan penerapan perilaku ini supaya tidak salah dalam mencari ilmu. Dan perilaku-perilaku yang lain tentunya sudah kita rumuskan semua di buku, namanya buku saku ini. Buku saku berkah ini. Oke, ya ini terkait tadi sempat disinggung, jenengan singgung terkait ini rasa penasaran. Nah ini saya kira untuk melatih rasa penasaran ini nggak mudah juga ya. Benar. Terutama untuk kalangan santri, mereka lulus dari SD, mungkin latar belakangnya bisa berbeda-beda. Atau bahkan terkait di ranah mahasiswa, mahasantri pun, saya kira untuk melatih bagaimana mereka terus rasa penasarannya terus tumbuh, itu juga nggak mudah. Benar. Jadi saya kira terkait bagaimana akronim B-nya ini lumayan bisa diperjuangkan terus. Betul. Nah, dilanjutkan dengan etika ya. Kalau kita lihat tadi ada ketersinambungan juga bagaimana etika ini berhubungan dengan ilmu. Namun kalau di konsep Tebu Ireng Berkah ini seperti apa ya terkait etika yang diinginkan? Baik, jadi filosofi di balik etika ini mencakup pemahaman tentang kebaikan, tata krama, akhlak, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Jadi Pondok Pesantren Tebu Ireng ini menjadikan etika yang bersumber dari norma agama untuk ditanamkan ke dalam jiwa sivitas pesantren Tebu Ireng sebagai landasan adab. Jadi sebagaimana tujuan pendidikan adalah untuk mencetak manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi kami dengan tim ketika merumuskan Tebu Ireng Berkah ini
melihat bahwa salah satu latar belakang kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ditulis oleh Hadratus Syekh ini adalah melihat kondisi perilaku dari santri. Jadi ada semacam keresahan dari beliau menyaksikan jadi etika, ada perilaku santri di pesantren ini yang kemudian memunculkan beliau untuk menyusun buku Adabul Alim wal Muta'alim ini agar bisa menjadi pedoman bagi para santri dalam mencari ilmu di pesantren Tebu Ireng ini, yang tujuan akhir dari mencari ilmu itu adalah untuk mencetak manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Itu tujuannya seperti itu. Jadi itu komitmennya seperti itu, atau filosofi etikanya seperti itu, Mas. Oke. Terus terkait poin ketiga ya, religius. Benar. Kalau kita lihat pesantren kan, benar. Ya memang dari masyarakat itu masukkan emang pengen belajar agama. Benar. Kenapa kok ada religius juga? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Oke, pesantren kan identik dengan itu ya, dengan religiositas itu sudah tidak terpisahkan kan itu. Jadi di sini kita ingin menekankan. Jadi bukan berarti kemudian nilai religius itu di pesantren tidak ada. Jadi, ciri khas pendidikan di pesantren itu ya salah satunya adalah religius itu. Oleh karena itu kita menekankan nilai ini menjadi nilai yang harus menjadi budaya di pesantren Tebu Ireng ini. Karena kita tahu bahwa pesantren Tebu Ireng ini jenisnya kan bukan pesantren salaf murni ya. Jadi jadi kurikulum yang dijalankan di pesantren Tebu Ireng ini melalui pendidikan formalnya itu kan ada kurikulum nasional. Di mana kita tahu bahwa kurikulum nasional ini juga berubah-ubah. Jadi dulu ada kurikulum berkarakter, kemudian ada kurikulum merdeka dan lain-lain. Nah, dalam menghadapi perubahan kurikulum yang sering ya terjadi ini melalui kebijakan pemerintah itu, bagaimana pesantren Tebu Ireng ini tetap tidak kehilangan karakternya. Jadi tidak kehilangan kekhasannya, yaitu tetap menekankan pada religiositas ya dalam setiap pembelajarannya. Begitu Mas Hasna. Jadi niki terkait religius nih. Apakah religius niki terkait dengan kembali ke salaf juga? Ini undang-undang alumni juga ya. Tebu Ireng sekarang nggak salaf, Tebu Ireng kok malah ikut-ikutan. Kalau menurut jenengan apakah ini menjawab itu atau seperti apa ya? Ikut-ikutan dalam hal apa Mas Hasna? Jadi pemerintah buat kurikulum tadi itu kurikulum yang berbeda. Salah satunya itu. Jadi menjaga identitas pesantren Tebu Ireng. Jadi jangan sampai identitas ini hilang karena adanya perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Jadi istilahnya kebijakan pemerintah seperti apapun ya yang akan diberlakukan untuk dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan di pesantren Tebu Ireng yang juga salah satunya mengikuti sistem pendidikan pemerintah, itu tetap memiliki nilai yang tidak lekang istilahnya itu oleh zaman ya waktu. Jadi ada perubahan apapun, jadi nilai pesantren Tebu Ireng tetap dipertahankan, jadi tetap ada. Jadi yang tidak bisa berubah dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan itu. Salah satunya memang untuk itu. Jadi ini hal menarik terkait perubahan nih. Jadi sejak perpindahan dari Yai Hasyim ke Yai Wahid pun udah luar biasa nih. Apalagi sekarang sudah terbiasa dengan perubahan bentuk dan bagaimanapun pesantren pengen buat nilai yang sudah ada itu tetap ada juga. Nah ini poin keempat kreatif. Saya kira ini berkaitan dengan al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi
terkait kreatif ini memang saya kira sejak lama banyak digaungkan oleh pesantren-pesantren. Bagaimana kita mempertahankan yang lama, mengambil yang baru, terus tapi saya kira pendidikan di pesantren ini masih saya pribadi gitu. Kalau dikatakan kreatif ini masih belum cocok juga. Bagaimana metode pengajian yang kalau dilihat pemuda-pemuda ini gitu-gitu aja. Ini keresahan publik ya. Gitu-gitu aja, terus kita hanya menyalin. Terus bagaimana kita menghafal. Kreatifnya gimana? Saya itu ada satu kata yang sampai hari ini selalu saya ingat dari almarhum Romo Kiai Haji Salahuddin Wahid. Jadi ya ketika beliau mengawal kemudian membackup jadi perjalanan Ma'had Ali yang kita lihat sekarang sampai luar biasa menurut saya perkembangannya, itu beliau ingin bahwa mahasantri Ma'had Ali, terutama lulusan Ma'had Ali Hasyim Asy'ari itu bisa menjadi agent of change. Jadi bahasa beliau itu agent of change, menjadi agen perubahan. Jadi agen perubahan ini tentu perubahan dari yang tadinya tidak baik kemudian bisa menjadi baik, atau perubahan dari yang tadinya sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, diharapkan hadirnya alumni Ma'had Ali Hasyim Asy'ari dimanapun mereka nanti akan mengabdikan ilmunya, itu mereka bisa menjadi agen perubahan ini. Nah, untuk bisa menjadi agen perubahan ini tentu yang harus dimiliki oleh mahasantri adalah punya jiwa kreatif tadi itu. Kalau dia tidak kreatif, bagaimana bisa melakukan perubahan? Nah, ya gitu ya. Lah ini untuk mengingatkan kita juga. Jadi bahwa santri Tebu Ireng itu harus kreatif. Ya, sesuai dengan kapasitasnya tentunya. Jadi kreativitas misalnya di tingkat mahasantri Ma'had Ali, ketika mereka diterjunkan di masyarakat, tentu mereka tidak hanya sekedar mengikuti apa yang sudah berjalan di masyarakat itu, tetapi dia juga harus peka ya terhadap problem-problem yang dihadapi di masyarakat itu, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kondisi masyarakat yang dimana dia mengadipkan diri dan ilmunya tadi itu, sehingga dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang diharapkan tadi itu. Agent of change kuncinya. Jadi dari bahasa beliau itu. Iya. Okay. Tapi kalau kreatif itu saya kira banyak resiko ya. Karena ketika kita mulai hari baru banyak tantangan yang muncul. Benar. Bagaimana kita menghadapi, terutama terkait apa yang telah ada. Bisa jadi perubahan yang kita bawa ataupun hal-hal baru yang kita munculkan itu malah bertolak belakang dengan apa yang telah ada di tempat yang ditempati santri tersebut. Atau mungkin terkait sistem yang telah matang di tempat itu bisa bertolak belakang. Itu pribadi. Baik, jadi memang hal-hal baru itu ya pasti ada resikonya. Ya. Jadi saya sering-sering menemukan istilah begini. Jadi perubahan itu adalah merupakan sunatullah. Jadi orang hidup itu harus bisa berubah, harus mau berubah. Dan itu adalah sunatullah. Kalau orang hidup itu tidak mau berubah, ini berarti dia sudah keluar dari sunatullah tadi. Nah, bagaimana perubahan ini tentu diarahkan ke perubahan yang lebih baik tadi. Jadi memang apa istilahnya dalam melakukan perubahan itu ya memang pasti harus berani menghadapi resiko tadi itu.
dan dia harus berani untuk mencoba, untuk memulai dengan resiko, jadi menghadapi, jadi penolakan itu sudah harus diantisipasi bahwa orang melakukan perubahan itu pasti dia akan mengalami banyak tantangan. Nabi kita itu juga sering saya dengar, Nabi kita sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, itu kan beliau diakui sebagai orang yang baik dan tidak banyak dimusuhi. Jadi bahkan disenangi, disegani oleh semua. Tapi ketika beliau diperintahkan untuk melakukan perubahan di masyarakat dengan menyampaikan dakwah Islam, ini kan berhadapan dengan tradisi yang akan dirubah dengan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Tentu kita tahu ketika sudah mulai aksi, maka risiko penolakan, risiko jadi tantangan atau permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau, sampai beliau mengalami jadi tidak saja secara kekerasan mental, tapi juga kekerasan fisik ya. Tapi beliau sangat paham bahwa memang semuanya ada risiko. Tapi ketika itu dijalankan dengan komitmen, ternyata perubahan bisa tercapai dan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Bahkan pada saat itu keluarganya sendiri juga jadi mengorbankan tidak hanya diri beliau tetapi juga keluarga, mengorbankan harta benda. Jadi bahasa Jawa nek kepingin nggak berisiko ya nggak usah melakukan perubahan. Padahal kita dituntut untuk senantiasa berubah. Iya, benar. Itu ya dilakukan oleh almarhum begitu. Menjadi agent of change tadi itu, agen perubahan. Jadi harus menjadi agen perubahan. Dan itu memang berisiko. Kalau terkait bagaimana berubah, mungkin bahkan dari waktu ke waktu itu, dari detik ke detik berubah terus. Jadi dalam Islam itu ada istilah soleh, ada muslih. Tingkatan muslih itu lebih tinggi daripada soleh. Kalau hanya dia bagus untuk dirinya sendiri, nggak ada risiko. Tapi kalau dia berusaha untuk merubah orang lain menjadi lebih baik, itu risikonya berat. Tapi tingkatan muslih ini justru yang lebih baik daripada hanya sekedar soleh. Oke. Berbicara tentang soleh dan muslih. Ini poin kelima. Amal soleh. Benar. Ya seperti yang jenengan bicarakan tadi bahwa ini berkesinambungan. Benar, berkesinambungan. Jadi mungkin bisa dilanjutkan lebih dalam terkait soleh dan muslih ini untuk menjelaskan di poin kelima. Jadi amal soleh ini mengacu pada tindakan atau amalan yang baik, amalan yang benar, bermakna sebagai buah dari ilmu. Jadi dengan dilandasi akhlakul karimah dan pemahaman agama yang mendalam merupakan tujuan pesantren Tebu Ireng dalam menyiapkan generasi masa depan agar mampu terjun ke masyarakat untuk menebar manfaat. Itu filosofi dari amal soleh ini, dari nilai berkah tadi itu. Jadi Jadi amal soleh ini merupakan aksi ya. Jadi aksi dari ilmu yang sudah dia pelajari, kemudian juga komitmen etika dari yang etika yang dimiliki. Jadi aksinya seperti apa? Maka aksinya ini adalah berupa amal soleh itu. Jadi misalnya komitmennya berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Jadi dia akan berbuat kebaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian dan imbalan. Di amal solehnya ini nilai ikhlas di nilai-nilai dasar Tebu Ireng kan masuk di sini. Oke, masuk juga. Jadi memang ini diinspirasi dari itu. Ini aplikasinya seperti apa? Jadi kalau dulu kan memang hanya sebuah nilai, tapi orang tidak paham bagaimana cara menerapkan jadi nilai-nilai prinsip dasar pesantren Tebu Ireng itu.
Jadi dengan adanya buku berkah ini diharapkan oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng yang sekarang jadi Al Mukarrom Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud itu, Sivitas pesantren Tebu Ireng ini memiliki panduan, jadi memiliki pedoman, ya buku berkah ini yang menjadi panduan dan pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari di pesantren Tebu Ireng ini. Gitu. Oke, ini yang terakhir ya, terkait hikmah. Kalau kita lihat hikmah ini kan, kalau di pesantren hikmah ini ya pengabdian itu. Itu khidmah itu. Hikmah. Bukan hikmah tapi khidmah. Kalau saya baca secara singkat, hikmah di sini lebih dekat dengan wisdom. Ya, kebijaksanaan. Benar wisdom. Kalau bijak itu apakah nggak setingkat dengan 5 prinsip dasar ya? Kan kita bijak dalam melakukan sesuatu itu kan juga terkait dengan nilai juga. Iya benar. Ikhlas, jujur, kerja keras, tanggung jawab. Ya tanggung jawab ini diantaranya kan bagaimana kita bisa melakukan tindakan-tindakan ini dengan apa? Jadi dengan bijak. Jadi dengan bijak ini artinya kerja keras kita ini tidak ngawur. Iya. Jadi sudah dipertimbangkan. Jadi nilai-nilai positifnya seperti apa. Jadi apa yang akan dia lakukan ini nilai positifnya seperti apa. Kemudian nilai apakah ada nilai negatifnya yang akan dia lakukan itu. Itu namanya bijak. Jadi tidak hanya sekedar kerja keras, tapi kalau tidak bijak ya bahaya juga. Gitu. Jadi kalau kerja keras aja mungkin ya atau lama ataupun nggak selesai. Benar. Harus pintar juga berarti. Jadi membuat keputusan yang tepat, kemudian memahami konsekuensi dari tindakannya. Itu namanya bijak. Hikmah. Jadi hikmahnya di hikmah. Oke. Jadi terkait 5 hal ini saya kira 6 Mas. Oh 6 ya. Kalau terbawa di 5 prinsip dasar. Saya kira kalau di ranah para pengurus dan santri emang bisa dilakukan sedemikian rupa untuk mendalami lagi bahkan untuk 5 prinsip dasar Tebu Ireng. Lalu kiat-kiat dari pesantren untuk menyebarluaskan ini terus menanamkan tindak lanjut dari 5 prinsip dasar ini dengan berbentuk Tebu Ireng Berkah ini seperti apa nanti? Baik, jadi buku saku Tebu Ireng Berkah ini kan diharapkan bisa menjadi tadi pedoman dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari di pesantren Tebu Ireng ini ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi ini tentu tidak akan bisa efektif. Jadi Tebu Ireng Berkah ini kalau tidak disosialisasikan secara masif ya. Dan kemarin sudah kita sepakati di tim transformasi itu bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini nanti di tingkat pimpinan, jadi seluruh pimpinan-pimpinan unit yang ada di lingkungan pesantren Tebu Ireng ini, tidak hanya di lingkungan di unit pendidikan, tapi semua unit. Ini ada sosialisasi dan betul-betul ada pemahaman yang sama terhadap buku saku berkah ini, sehingga kemudian dari pemahaman yang sama itu nanti diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tugas-tugas dan menjalankan aktivitas sehari-hari di pesantren Tebu Ireng ini. Nah, dari pimpinan itu tentu juga diharapkan ada tindak lanjut sosialisasi kepada, misalnya kalau di unit pendidikan ini kepada guru, kepada karyawan, kemudian setelah dari guru nanti dilanjutkan kepada siswa atau kepada para santri, sehingga semuanya yang ada di pesantren Tebu Ireng ini
mulai dari tingkat pengasuh sampai santri itu betul-betul apa istilahnya memiliki pemahaman yang sama terhadap buku berkah ini sehingga bisa berjalan dengan efektif. Gitu. Bisa disampaikan. Siap. Nggih. Nggih. Kalau kita berbicara tentang Tebu Ireng, saya kira banyak lini yang ada di pesantren Tebu Ireng. Seperti di sini sendiri kan media group, ada juga unit usaha, ada juga unit kebersihan, kesehatan dan lain-lain. Apakah Tebu Ireng Berkah ini akan disosialisasikan ke sana juga ya? Betul. Jadi semua yang ada di Tebu Ireng ini. Jadi tidak hanya terbatas pada unit pendidikan, tapi semuanya. Jadi termasuk juga pengurus yayasan, kemudian pengurus pondok, ya. Jadi semuanya. Jadi yang menjadi keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Jadi bahkan cleaning service. Betul. Cleaning service juga sama. Iya. Berarti terkait kalau ini berbicara tentang santri, wali santri juga harus paham seperti ini juga, betul? Seyogyanya wali santri juga ya, tetapi wali santri ini hanya menurut saya jadi sebatas memberikan dukungan atau support ya kepada putra putrinya yang menjadi santri di pesantren Tebu Ireng ini. Tapi kita tentu tidak memaksakan jadi mereka jadi memiliki budaya berkah yang menjadi buku saku pesantren Tebu Ireng ini. Tapi paling tidak putra putri mereka yang dititipkan di pesantren Tebu Ireng ini punya komitmen jadi untuk menjalankan nilai-nilai yang ada di buku saku berkah ini. Tapi kalau berbicara tentang wali santri ya, niki kan ketika kita membahas tentang pendidikan itu enggak dua pihak, ada yang pendidik, ada yang menitipkan, yakni wali santri. Kalau kita lihat di Vietnam itu kalau pendidikan terbaik saat ini ya di ASEAN itu kan Singapura ya. Tapi kalau tingkat keberhasilannya yang saya agak lupa tapi apanya nih, yang jelas di Vietnam niku tingkat kelulusan di perguruan tinggi lebih tinggi daripada Singapura tadi malahan. Tingkat kelulusan itu berarti ada yang tidak lulus gitu. Tetap ada. Kalau di Indonesia enggak ada enggak? Di Indonesia tidak bisa diperhitungkan. Ya. Jadi kalau di Vietnam itu kalau dari jurnalnya yang kami baca itu indikasi bahwa mereka keberhasilannya tinggi itu berasal dari dorongan dari lingkungan. Ya mungkin dalam hal ini bisa diambil di keluarga ataupun masyarakat sekitar yang di sekitar siswa itu. Saya kira kalau melihat pembandingan dari jurnal tersebut, mungkin poin ini alangkah baiknya juga diambil oleh para wali santri. Benar. Jadi kalau keluarga itu kan kalau di negara kita Mas Ana ya, jadi mereka itu terdiri dari berbagai latar belakang ya. Jadi artinya wali santri itu macam-macam, beda-beda. Ada wali santri yang memang mengerti dan memahami pendidikan sehingga ketika menitipkan anak di pesantren itu tidak dilepas, tapi mereka juga mengawal, ikut mengawasi dan ikut memantau perkembangan anak-anaknya di pesantren itu seperti apa. Tapi tidak semua wali santri seperti itu. Ya, jadi tapi di Tebu Ireng saya yakin lebih banyak yang begitu. Karena di Tebu Ireng ini kan juga tidak semua orang tua yang mau menitipkan anaknya di sini kan bisa diterima, tapi ada seleksi. Jadi dengan melalui seleksi ini memang diharapkan orang tua yang menitipkan putra putrinya di pesantren Tebu Ireng ini juga memiliki
komitmen yang tinggi terhadap jadi pendidikan anak-anaknya. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa tidak sedikit juga orang tua yang ketika menitipkan putra-putrinya di sekolah atau di madrasah atau di pesantren bahkan itu nitipnya bongkoan. Jadi nitip pokoknya aku titip anakku apa jare awakmu mau kamu cetak sebagai apa, itu terserah kamu kan. Ada yang seperti itu. Jadi makanya di sini kadang-kadang peran wali santri untuk mengawal putra-putrinya itu juga sangat minim, sangat kurang. Sehingga disinilah kemudian diharapkan peran pesantrennya jadi sebagai ganti daripada lingkungan keluarga ini betul-betul bisa diwujudkan. Jadi pesantren ini kan menurut saya sebagai ganti daripada menggantikan lingkungan keluarga, karena pengurus di sini juga tidak hanya berfungsi sebagai pengurus, tapi juga mereka bisa berfungsi sebagai orang tua juga gitu. Jadi fungsi keluarga di pesantren, fungsi masyarakat di pesantren, fungsi guru, fungsi pembina, fungsi pendidik, semuanya di pesantren. Makanya di sini ada buku berkah itu ya dalam rangka untuk ini tadi, membangun komitmen jadi bersama. Jadi membangun budaya-budaya yang berarah ke tujuan kita. Benar. Oke, saya kira cukup. Mungkin yang terakhir ya, closing statement ya. Baik. Jadi sebagaimana yang kami tulis di buku berkah itu, dengan menghadirkan buku berkah ini tentu kita semuanya, jadi tidak hanya pengasuh tapi juga kita semuanya yang termasuk bagian dari sivitas pesantren Tebu Ireng ini dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan kita di pesantren Tebu Ireng ini. Baik ketika kita berada di lingkungan pesantren Tebu Ireng ini maupun berada di lingkungan masyarakat. Buku saku ini juga diharapkan mampu membentuk sivitas pesantren Tebu Ireng yang memiliki kepribadian tangguh, mandiri, dan berakhlakul karimah sesuai dengan visi pesantren Tebu Ireng, yaitu pesantren terkemuka penghasil pemimpin berakhlakul karimah. Itu Pak Sasna. Oke, terima kasih Yai telah rawuh di media kami. Saya kira itulah bagaimana konsep Tebu Ireng berkah di pesantren Tebu Ireng. Yang menurut saya mind blowing itu ternyata berkah ini akronim. Akronim. Itu saya baru tahu juga. Oke, para penonton netizen dimanapun kalian berada, terima kasih telah mendengarkan hingga detik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.